Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Tema firman Tuhan hari ini, iman yang benar, belajar dari kisah 10 orang kusta. Dalam kisah ini, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Bapak Ibu, secara medis, kusta itu disebut lepra atau penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi dan saluran pernapasan. Sakit kusta ini biasanya kulitnya mati rasa, kehilangan kemampuan merasakan suhu, sentuhan, tekanan atau nyeri. Kulit tidak berkeringat, kulit terasa kaku dan kering. Luka yang tidak terasa nyeri di telapak kaki. Jadi kadang tangannya pun itu puntung-puntung. Apa puntungnya? Kayak orang sakit gula lah, Bapak Ibu bisa lama-lama makin habis dia. Bengkak atau benjol di wajah dan telinga. Bercak yang tampak pucat, berwarna lebih terang daripada kulit di sekitarnya. Saraf membesar, biasanya siku dan lutut. Ya, di siku dan di lutut. Otot melemah, terutama pada otot kaki dan tangan. Alis dan bulu mata hilang permanen. Mata menjadi kering dan jarang mengedip. Mimisan, hidung tersumbat atau kehilangan tulang hidung. Ada ciri-ciri seperti itu di ruangan ini? Enggak ada ya? Jangan-jangan saya itu Bapak Ibu mungkin berkata, enggak ya? Enggak. Tapi saya mau katakan inilah. Dan dalam konsep Yahudi, penyakit kusta bukan hanya sekedar penyakit. Tadi secara medis, secara kusta dalam Alkitab. Dalam Alkitab, penyakit kusta itu bukan hanya sebagai persoalan medis, bukan hanya penyakit fisik. Melainkan ada makna teologis di sana. Di mana kusta seringkali diberikan sebagai hukuman atas dosa-dosa tertentu. Di kalangan orang Ibrani, penyakit ini dianggap najis dan berbahaya karena dapat menular. Sehingga biasanya orang yang sakit kusta itu dimarginalkan, disingkirkan, dibuang. Mereka tidak boleh hidup di dalam kebersamaan. Mereka tidak boleh hidup di dalam satu masyarakat. Mereka harus dibuat tempat terpencil yang hanya mereka yang tinggal di sana. Karena bagi orang Yahudi, penyakit kusta bukan hanya penyakit fisik, tetapi itu bicara tentang hukuman Tuhan. Jadi orang yang sakit kusta berarti orang yang mendapatkan hukuman Tuhan karena dosanya. Kita tahu kisah Harun dan Miriam, abang dan kakak Musa. Ketika dia mengata-ngatai Musa, dia kena kusta. Kita tahu kasus Gehasi. Bapak Ibu tahu Gehasi? Margota Barat dia Bapak Ibu. Kenal? Pernah baca enggak Gehasi? Gehasi itu pembantunya siapa Bapak Ibu? Yang bisa menjawab saya kasih hadiah. Elisa, wah terima kasih, guru sekolah minggu yang dapat, nanti minta sama guru sekolah minggu juga lah ya. Ya, itu pembantunya Elisa. Waktu itu kisah Naaman sakit kusta. Naaman sakit kusta berendam di sungai Dumai 7 kali. Oh bukan Bapak Ibu ya, di sungai mana? Sungai Yordan. Berikutnya ada seorang raja namanya Usia. Yang ketika dia sudah diberkati Tuhan, dia sombong. Dan akhirnya dia kena kusta dan dia singkirkan. Bapak Ibu, jadi menurut konsep Yahudi, kusta bukan hanya sekedar penyakit, tetapi ada makna teologis di sana, ada sanksi hukuman Allah di sana, karena kejahatan, karena dosa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita belajar dari kisah ini Bapak Ibu, 10 orang kusta ini, mereka yang dapat sanksi sosial, mereka yang dapat sanksi moral, sehingga mereka ini memang menjadi pribadi yang tertolak secara masyarakat, tertolak secara agama. Bahkan kalau kita lihat di perjanjian lama, orang kusta tidak boleh datang ke rumah Tuhan. Betapa hopelessnya hidup mereka. Betapa tidak berartinya hidup mereka, dari masyarakat mereka tertolak, di agama pun mereka nggak diterima. Tapi kisah ini menjadi menarik ketika Yesus lewat dari sana. Yesus tidak pernah perjalanannya bisa terprediksi oleh siapapun. Kadang dia melewati satu daerah yang tidak biasa dilewati.
Karena setiap perjalanan Yesus pasti punya kisah di dalamnya untuk melakukan karya keselamatan di dalamnya. Dari firman Tuhan ini, dari kisah ini kita menemukan Bapak Ibu, ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia dan mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka menyadari ketertolakan mereka. Makanya mereka berteriak Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau berteriak pasti dekatnya nggak hanya 5 meter. Kalau 5 meter nggak perlu berteriak. Berteriak itu mungkin 30 meter dan lebih Bapak Ibu. Kecuali ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ngomong sama anaknya 1 meter pun bisa berteriak. Benar gak? Benar gak? Karena sekali diomongin gak dengar, harus berteriak. Benar gak ibu-ibu? Ya benar ya. Jadi bukan gara-gara jarak terkadang berteriak, tapi gara-gara sudah ngomongi dengan lembut, gak dengar, baru harus keluar nada C-nya. Ya, akhirnya agak sedikit uratnya itu agak keluar sedikit untuk memanggil anaknya. Kalau di sini gak ada ibu-ibu seperti itu. Karena anak-anak di sini baik semua, amin. Oh, kelihatan wajah-wajahnya, baik semua ini. Ya, berdirilah mereka agak jauh berkata, Yesus Guru kasihanilah kami. Dan kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, poin yang pertama saya sampaikan pelajaran iman yang benar dari kisah ini. Yang pertama saya mau katakan, 10 orang kusta ini punya iman yang besar. Punya iman yang besar, yang melakukan mujizat, yang mengalami, punya iman yang besar yang diwujud nyatakan dengan ketaatan mereka, sehingga mereka mengalami mujizat dalam kehidupan mereka. Dari mana kita tahu mereka punya iman yang besar? Kita boleh baca. Alkitab mencatat ketika mereka berteriak, Guru kasihanilah kami. Mereka tidak berkata, Guru sembuhkanlah kami. Karena mereka tahu sebenarnya masalah mereka bukan hanya sekedar kesembuhan. Masalah mereka adalah penerimaan. Masalah mereka adalah diperhatikan. Makanya dikatakan, kami mengharapkan belas kasihan-Mu Yesus. Tapi coba lihat jawaban Yesus. Seringkali kita baca di Alkitab, ketika orang minta A, Yesus memberikan hal yang berbeda. Bahkan seringkali ketika kita meminta, malah Tuhan kasih perintah, bukan jawaban langsung. Kalau kita pengennya kan langsung jawaban langsung Bapak Ibu ya. Kalau kita minta 5.000 dikasih 5.000. Tapi ini enggak Bapak Ibu, coba lihat kita baca. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di jalan, mereka menjadi tahir. Dari mana kita bisa pastikan mereka punya iman yang besar ketika mereka pergi menampakkan diri kepada imam-imam? Saya ingin mengajak kita baca dalam Imamah 14 ayat 2 dan 3. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam dan imam harus pergi keluar perkemahan kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta telah sembuh daripadanya. Jadi kita boleh bayangkan Bapak Ibu, orang yang pergi kepada imam itu adalah orang yang sudah sembuh, harusnya. Tapi mereka malah pergi sebenarnya. Di situ memperlihatkan mereka punya iman. Mereka melangkah. Iman itu kan tindakan nyata yang dinyatakan dengan ketaatan. Dan mereka melangkah, dan mereka dalam melangkah mau berjumpa dengan imam, mereka sembuh. Harusnya mereka sembuh dulu baru berjumpa dengan iman, berjumpa dengan imam. Tapi ini proses iman mereka membawa mereka mengalami kesembuhan, sehingga mereka pun sebenarnya tidak ketemu dengan imam. Di tengah jalan mereka sudah sembuh. Bapak Ibu Saudara terkasih, 10 orang kusta ini punya iman yang besar. Iman yang membuat mereka mengalami mujizat Tuhan. Iman yang membuat mereka mengalami kesembuhan atas penyakit mereka. Tapi saya mau katakan firman Tuhan hari ini bukan bicara tentang iman yang besar, tapi iman yang benar. Makanya kita boleh pastikan ketika Yesus disalibkan, di mana 5.000 orang yang menikmati mujizat? Di mana orang-orang yang pernah mengalami karya besar dari Tuhan? Di mana mereka? Karena tidak cukup hanya iman yang besar, harus sampai kepada iman yang benar. Harus sampai kepada iman yang benar. Iman yang besar bisa memindahkan gunung. Iman yang besar bisa membuat orang yang sakit kusta bisa menjadi sembuh. Tetapi tidak cukup hanya iman yang besar dari firman Tuhan ini Bapak Ibu. Mereka melangkah
kepada Tuhan Yesus, kepada imam, dan dalam perjalanan mereka sembuh. Itulah namanya iman yang besar. Dan 10 orang kusta ini mengalami dan memiliki iman yang besar. Mereka percaya apa yang disampaikan Yesus. Mereka yakin kalau Yesus bilang apa sih terjadi. Bayangkan Bapak Ibu, biasanya orang kalau di dalam segala hal ketika sudah tidak berdaya lagi, setiap perkataan itu menjadi satu kepercayaan yang mereka terima. Orang kusta ini, mereka ini sudah termarginalkan dan mereka ini saya yakin sudah terlalu banyak kata-kata yang mereka dengarkan. Tapi ketika Yesus yang mengatakan, mereka percaya. Berapa banyak kita melihat ada begitu banyak orang disembuhkan Tuhan walaupun mungkin dia bukan Kristen. Berapa banyak orang disembuhkan dengan mengalami mujizat. Kita harus melangkah kepada iman yang benar. Karena survei membuktikan, begitu banyak orang disembuhkan di KKR, berapa banyak yang datang ke gereja, berapa banyak yang berjumpa dengan Tuhan. Dan itulah kita masuk selanjutnya kepada iman yang benar. Itu yang pertama, sama-sama memiliki iman yang besar 10 orang kusta ini. Sama-sama mereka dilawat oleh Tuhan. Sama-sama mereka disembuhkan penyakit mereka oleh Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, 1 orang Samaria memiliki iman yang benar dari 9 orang yang hanya memiliki iman yang besar. Jadi 1 orang Samaria dia bukan hanya punya iman yang besar, tapi dia punya iman yang benar. Iman yang benar yang pertama saya ingin sampaikan adalah yang mengutamakan relasi. Bapak Ibu, ada terkadang orang datang itu hanya transaksional. Transaksional itu seperti contoh Bapak Ibu, seperti pekerja, dia bekerja dan dia pasti mengharapkan upah. Itu namanya transaksional. Jadi hubungan dia dengan bosnya, hubungan dia dengan majikannya, hubungan transaksional. Karena dia diuntungkan. Dia nggak akan pernah punya relasi tanpa ada satu manfaat dari relasi itu. Itu namanya transaksional. Saya melakukan ini karena saya tahu saya akan digaji. Itu transaksional Bapak Ibu. Alkitab mencatat Bapak Ibu, 1 orang Samaria memiliki iman yang benar karena dia lebih mengutamakan relasi daripada hanya sekedar transaksional. Saya katakan tadi hubungan transaksional hanya karena azas manfaat, apa yang ku dapat. Saya mendapatkan apa? Makanya kesembuhan tidak pernah menyentuh hati mereka. Kesembuhan tidak membuat mereka mengenal Yesus sebagai Allah penyelamat. Mereka hanya menerima anugerah tapi tidak merespon. Karena apa? Transaksional tadi. Transaksional itu bicara tentang interaksi dua pihak yang berfokus kepada manfaat. Ada sesuatu yang didapat, ada keuntungan di dalamnya. Sehingga selama ada manfaat dia akan berinteraksi. Tapi ketika tidak ada manfaat dia tidak akan berinteraksi. Itulah hubungan atas dasar transaksional. 9 orang ini sudah mendapatkan apa yang mereka dapatkan, selesai. Ciri-ciri orang transaksional datang kalau butuh, ada maunya. Tuhan hanya alat untuk mencapai tujuan. Tuhan hanya alat. Dan tujuannya adalah berkat, tujuannya adalah kesembuhan. Tuhan hanya sarana untuk mendapat apa yang dia inginkan. Dan ketika itu didapat, dia akan tidak punya hubungan lagi. Hubungan transaksional hanya berhenti pada berkat. Karena menjadikan berkat menjadi tujuan. Ketika dapat berkatnya, Tuhan yang gak begitu penting. Ketika keinginannya tercapai, Tuhan tidak terlalu penting. Ketika doanya sudah dijawab, selamat tinggal Tuhan. Ketika rencananya sudah terjawab, selamat tinggal gereja. Ini tipe yang hanya memfokuskan kepada transaksional, bukan sekedar relasi yang intim dengan Tuhan. Tuhan dijadikan hanya sebagai objek dari pemuas keinginannya. Anak-anak muda, jangan cari Tuhan hanya ketika engkau mau nikah, ketika engkau mau cari kerja, ketika ada masalah. Sesudah itu sayonara Tuhan. Itu berarti kita hanya bicara tentang maaf, transaksional. Mungkin agak keras khotbah ini. Tapi saya mau katakan,
Dari pelajaran orang kusta ini kita diperlihatkan, ternyata dari 10 orang, cuma 1 punya iman yang benar. 10% dari 10 orang cuma 1 orang loh Bapak Ibu. Saya harapkan jemaat Tuhan di tempat ini dari 100 orang, 100-nya punya iman yang benar. Amin. Amin. Kita bantahkan survei ini dengan kita benar-benar mencari Tuhan dengan iman yang benar. Orang yang transaksional tidak punya hubungan. Tidak ada ikatannya. Karena tadi, dia hanya datang karena dia punya kebutuhan. Dia hanya datang karena dia punya sesuatu yang dia inginkan. Dia punya iman yang besar. Bahkan dia taat dan kesembuhan terjadi. Tetapi itu hanya sekedar transaksional. Tuhan hanya alat untuk mencapai apa yang diinginkan. Tetapi sejatinya relasi itu berbicara tentang seperti konsep orang tua dengan anak. Saya mau tanya anak-anak di sini. Ketika kalian melakukan sesuatu kepada orang tua, kalian hitung-hitungan enggak? Ketika cuci piring, menagih enggak sama orang tuanya? Ma, aku sudah cuci piring 5.000. Ada enggak gitu? Kenapa kalian lakukan itu? Karena ada hubungan kan? Kedekatan. Bukan karena seperti pekerja dengan bos, yang ada sesuatu yang kita dapatkan. Tapi kalian lakukan itu karena Tuhan sudah mengerjakan, karena orang tua kalian sudah memberkati kalian, karena orang tua kalian sudah menolong kalian. Sehingga yang kita lakukan itu karena koneksi hubungan tadi. Saya katakan tadi, iman yang benar, iman yang mengutamakan relasi, bukan transaksional. Orang tua dan anak. Orang Samaria ini secara sosial juga mereka ini tidak boleh bergaul dengan Yahudi. Tapi ketika dia punya iman yang benar, relasi itu dipulihkan, Tuhan ada rekonsiliasi dalamnya. Orang yang berelasi menjadikan berkat itu hanya sarana, bukan tujuan. Saya ulangi Bapak Ibu. Kalau orang transaksional menjadikan berkat itu menjadi tujuan. Tapi orang yang punya relasi dengan Tuhan, dia menjadikan berkat itu hanya sarana, bukan tujuan. Tidak berhenti pada berkat, ada koneksi, ada hubungan yang dekat. Berkat mendekatkan, bukan menjauhkan. Coba kita lihat ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Iman yang benar menjadikan mujizat yang kita alami supaya kita makin dekat terhubung dengan Tuhan. Yang kedua sekarang Bapak Ibu, mengutamakan si pemberi bukan pemberian. Mengutamakan si pemberi bukan pemberian. Kita lihat dari orang kusta ini. Dia datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Tadi dia hanya berteriak. Tapi sekarang lebih intim lagi. Dikatakan apa? Memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Tadi ada jarak yang begitu jauh yang membuat dia harus berteriak berjumpa dengan Tuhan. Tapi ketika dia menerima berkat itu, dia nggak jadikan berkat itu penghalang untuk jauh dari Tuhan. Malah dia jadikan berkat itu mendekatkan dia dengan Tuhan. Sekarang dia bisa tersungkur di kaki Tuhan. Dia datang beribadah. Berkat bukan menjadi tujuan. Berkat menghasilkan relasi yang semakin dekat. Bapak Ibu, setiap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, keinginan Tuhan yang dalam, supaya itu mendekatkan kita dengan Dia. Makanya Bapak Ibu, dia harus berinkarnasi menjadi manusia, supaya terkoneksi surga dengan bumi. Supaya surga itu bisa dekat dengan orang-orang yang percaya. Peristiwa Natal menjadi satu pemberitahuan, deklarasi bagi dunia, bahwa Tuhan itu dekat kepada manusia, dia Immanuel. Setiap apa yang Tuhan kerjakan sebenarnya tujuannya supaya manusia dekat dengan Tuhan. Makanya jalan satu-satunya untuk dekat dengan manusia adalah jalan salib yang Tuhan lakukan. Dia harus ada dalam rahim seorang
wanita yang bernama Maria. Bayangkan Bapak Ibu dilahirkan di kandang domba. Bicara tentang apa? Supaya dekat dengan manusia. Iman yang benar mengutamakan si pemberi berkat, bukan pemberian. Kita boleh terpesona dengan apa yang Tuhan lakukan. Tapi lebih daripada itu kita harus terpesona dengan Tuhan pelakunya. Amin. Bapak Ibu, kita boleh mengagumi ciptaan, tapi harusnya kita lebih mengagumi penciptanya. Berapa banyak orang lebih terpesona kepada ciptaan, terpesona kepada berkatnya, bukan kepada si pemberi berkat itu. Iman yang benar adalah iman yang memutamakan si pemberi, bukan pemberian itu. Dia datang kepada si pemberi berkat, dia mengucap syukur, dia tersungkur dan menghormati si pemberi berkat. Transaksional, tidak ada penghormatan di dalamnya. Karena tadi ajas manfaat. Tetapi iman yang benar, ada penghormatan di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya tidak akan berlama-lama. Dari kisah ini menjadi satu pembelajaran berharga bagi kita. Bagi Bapak Ibu dan bagi saya juga. Mari kita punya iman yang besar. Tetapi dilanjutkan dengan iman yang benar. Jangan sampai kita hanya berhenti di iman yang besar. Yang kita mengharapkan mujizat dari Tuhan. Tanpa kita berjumpa dengan sang pemberi mujizat itu. Karena bisa kita mengalami mujizat tapi tidak bertemu dengan si pemberi mujizat itu. Dan itulah yang terjadi dari 9 orang ini. Mereka hanya mengalami menikmati pemberiannya. Mereka tidak menikmati si pemberi itu sendiri. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama. Dari firman Tuhan ini, mari kita belajar dari seorang kusta ini. Dia menemukan berkat komplit dalam kehidupannya. Ayat yang ke-19 terakhir. Lalu ia, Yesus maksudnya, berkata kepada orang ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara terkasih, iman yang besar mungkin hanya membuat engkau sembuh secara fisik. Tetapi iman yang benar menyelamatkan engkau. Iman yang besar membuat engkau mungkin menikmati banyak berkat. Tetapi iman yang benar membuat engkau menikmati paket komplit dalam kehidupanmu. Iman yang benar menyelamatkan kita bukan hanya sekedar jasmani, bukan hanya sekedar kesembuhan, tapi berkat keselamatan jiwa. Kata yang dipakai adalah di sana sojo, menyelamatkan sojo. Sojo itu artinya menyelamatkan, membebaskan, menyembuhkan. Ini berkatnya. Dan berkat yang kedua adalah terhubung dengan sang pemberi berkat itu. Jadi saya rindu kita bersama-sama, mari kita belajar dari satu orang kusta ini, amin. Kita terhubung dengan Tuhan. Orang yang memiliki iman yang benar adalah orang yang datang bersyukur kepada Tuhan. Jadi ketika kita beribadah, kita sedang memiliki iman yang benar. Karena kita datang kepada sang pemberi berkat itu, amin. Oleh karena itu pagi hari ini yuk bersama-sama jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita belajar dari orang kusta ini, satu orang kusta ini. Dia punya iman yang besar, tapi juga dia punya iman yang benar.